Tahun 1990, deretan album musik penting lahir dari Raheem Fugazi, Alice in Chains, Sonic Youth, Suicidal Tendencies, Biohazard, hingga Kreator. Mereka mengeluarkan amunisi terbaiknya mewakili genre yang diusung ke dalam bentuk album ultimate yang kelak menjadi landasan bagi perkembangan musik modern. Di antara rentetan album esensial yang dirilis sepanjang tahun 1990 itu, ada sebuah band metal mediocre yang tiba-tiba menggembarkan jagat metal lewat album barunya dan menjelma layaknya mesiah yang dinanti-nanti bagi halayak metalheads. Mereka hadir bak genderang perang yang siap merevolusi metal untuk selamanya. Selamat datang di channel Buru Urban. Inilah kisah perjalanan dari unit metal nomor wahid, Pantera. Dimulai pada tahun 1981 oleh kakak beradik Vinnie Paul dan Dimebag Darrell, Pantera lahir sebagai entitas yang kemudian merancang ulang bagaimana seharusnya heavy metal dimainkan. Namun jauh sebelum menemukan komposisi metal seperti yang kita kenal sekarang, di awal terbentuknya Pantera adalah sebuah band glam metal semi-hard rock yang aktif di kawasan Arlington, sebuah kota kecil yang terletak di daerah Texas, Amerika Serikat. Seperti halnya band mediocre lainnya, Pantera memulai aksi mereka dari klub-klub lokal setempat, berpindah dari bar ke bar lainnya, dan merambah ke panggung-panggung kecil di kawasan Texas. Bayangan kesuksesan mulai sedikit terlihat ketika akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk membuka konser dari band yang sudah besar duluan seperti Stryper, Dokken, sampai Quiet Riot. Tur demi tur mereka jalani, berpindah dari kota ke kota lainnya sebagai band pembuka. Sampai akhirnya di tahun 1983, sebuah momentum penting dalam pergeseran tren musik terjadi. Saat itu di daerah Sunset Strip Los Angeles yang letaknya berjarak 1.200 km dari Texas, geliat glam dan hair metal mulai menambahkan wujudnya. Kesuksesan album Shout at the Devil milik Motley Crue membuat ratusan band serupa berbondong-bondong hijrah ke Los Angeles untuk menunggu giliran menjadi rockstar. Sementara itu, di belahan Amerika yang lain, Pantera yang saat itu beranggotakan Vinnie Paul, Dimebag Darrell, Rex Rocker, dan vokalis yang bernama Terry Cleese mencoba melangkah ke tingkat yang lebih serius sebagai sebuah band. Tidak ingin ketinggalan momentum terlalu jauh, di tahun 1983, Pantera akhirnya merilis album debut berjudul Metal Magic. Di saat band hair metal lain sedang berdesak-desakan menuju pintu major label, Pantera menjadi band glam metal paling berani yang merilis albumnya secara mandiri lewat label yang mereka bentuk sendiri. Album debut Pantera ini sempat digadang-gadang oleh banyak kritikus musik sebagai calon pesaing Motley Crue yang mumpuni, karena dinilai punya musikalitas yang baik. Terlebih lagi, gaya permainan gitar Dimebag Darrell yang melampaui zamannya menjadi gosip underground yang ramai diperbincangkan di kalangan skena glam metal. Sayangnya, kurangnya promosi membuat album ini tidak bisa dijangkau secara meluas. Meski album debut mereka terbilang gagal, namun band ini cukup ngeyel untuk tetap merilis album. Sepanjang tahun 1984 sampai 1985, sambil terus mencari karakter musik yang pas untuk mereka, Pantera berhasil merilis 2 album studio berjudul Project in the Jungle dan I Am the Night. Meski masih dalam lingkaran glam metal, namun musikalitas mereka terus mengalami perkembangan yang signifikan. Di saat Pantera sedang giat mengeksplor gaya bermusik mereka, di perjalanannya vokalis mereka Terry Cleese justru merasa kurang nyaman dengan pengembangan musik Pantera. Dia akhirnya memutuskan keluar dari band ini. Di tahun 1986, Pantera berjalan tanpa vokalis. Mundurnya Terry Cleese membuat Pantera berjalan terseok-seok dan semakin tertinggal jauh dengan band-band glam metal sejenis. Sampai akhirnya di akhir tahun 1986, saat 3 personil Pantera yang tersisa sudah mulai putus asa, seorang remaja berusia 18 tahun muncul di sela-sela audisi vokalis Pantera. Dengan rambut gondrong dan postur tubuh tinggi tegapnya, dia mengenalkan diri sebagai Phil Anselmo. Ajaibnya, ketika pertama mencoba jamming, antara Pantera dan Phil Anselmo langsung mendapatkan kecocokan satu sama lain. Karakter suara Phil yang berat terasa begitu selaras dengan musik Pantera yang mulai menuju heavy metal. Akhirnya, di tahun 1987, Phil Anselmo resmi menjadi vokalis Pantera yang baru. Masuknya Phil sekaligus menandai bab baru dari perjalanan musikal dari Pantera. Bersama Phil Anselmo, Pantera merilis album keempat berjudul Power Metal pada tahun 1988. Di album ini, Pantera mulai mengeksplorasi musik glam metal mereka dengan menambahkan kepingan-kepingan dari speed metal, heavy metal, hingga thrash metal. Sayangnya, album keempat mereka ini justru mendapatkan respon yang buruk dan penuh dengan kritikan.
2 tahun berselang memasuki awal 1990, Pantera mengawali dekade 90 dengan merubah total tampilan artistik mereka. Seolah ingin melupakan kegagalan di album-album sebelumnya, Dimebag Darrell dan kawan-kawan sudah membuang jauh-jauh kostum motif macan mereka dan semakin mengukuhkan identitas baru Pantera sebagai band heavy metal yang kafah. Sebagai gebrakan awal mereka dalam merebranding band ini, di tahun 1990, Pantera merilis album berjudul Cowboy From Hell. Album ini sangat jauh berbeda dari album-album sebelumnya, dengan memadukan kegagahan thrash metal, riff heavy metal, dan dentuman groove yang legit. Album ini sukses menjadi wujud sempurna dari apa yang sekarang kita kenal sebagai groove metal, dan menjadi gerbang awal Pantera mendobrak skena metal global. 2 tahun kemudian, di tahun 1992, Pantera melepaskan Vulgar Display of Power, sebuah album yang disebut banyak orang sebagai album terbaik yang pernah Pantera rilis. Album ini semakin mengukuhkan posisi Pantera sebagai salah satu unit metal terbaik. Tren positif mereka berlanjut ke 2 album selanjutnya, yaitu Far Beyond Driven dan The Great Southern Trendkill, yang rilis pada tahun 1994 dan 1996. Kedua album itu, selain sukses secara komersil dan menduduki puncak tangga lagu Billboard 200, juga menjadi puncak eksplorasi dan eksperimen musikal yang dilakukan oleh Pantera. Namun seperti halnya semua band besar di muka bumi ini, Pantera juga tak luput dari konflik internal yang terjadi. Perselisihan mereka mulai terasa setelah merilis album The Great Southern Trendkill pada tahun 1996. Meskipun album ini sukses secara komersil, band ini mulai mengalami perbedaan dalam arah musik dan visi artistik. Saat itu, Phil Anselmo mulai asik mengeksplorasi proyek musik lain dan menunjukkan minat pada genre musik yang berbeda, di mana hal itu tidak sejalan dengan keinginan anggota band lainnya, terutama Dimebag Darrell dan Vinnie Paul. Puncaknya terjadi pada tahun 1996 saat Pantera selesai manggung di sebuah acara, di mana sesaat setelah acara itu selesai, Phil Anselmo OD dan hampir koit Brody. Insiden itu semakin menambah ketegangan yang serius antara Phil Anselmo dan 3 personil lainnya, lantaran perilaku sembrono Phil Anselmo dinilai mengganggu langkah Pantera. Masalah semakin kompleks hingga merambah ke ranah musikal, di mana saat itu sering sekali terjadi perdebatan mengenai arah musik Pantera ke depannya. Phil ingin bereksperimen dengan berbagai gaya dan suara, sementara Dimebag Darrell dan Vinnie Paul lebih ingin mempertahankan suara heavy metal yang telah mereka racik dengan sempurna. Hal ini kemudian menciptakan gesekan dalam proses kreatif Pantera. Namun ketika Phil Anselmo kemudian memutuskan untuk memfokuskan ide dan gagasannya pada proyek sampingannya, anggota band lainnya justru merasa ditinggalkan dan tidak dihargai. Perselisihan ini diperparah oleh pernyataan publik Phil Anselmo yang seringkali kontroversial dan tidak selaras dengan pandangan anggota band lainnya. Ketegangan mencapai puncaknya pada tahun 2000 di saat pembuatan album Reinventing the Steel. Saat itu, masing-masing personel dari Pantera sudah tidak melakukan komunikasi yang intens. Bahkan saat proses rekaman berlangsung pun, antara Phil dan personel Pantera yang lain melakukan sesi rekaman di studio yang berbeda dan tidak bertatap muka sama sekali. Perang dingin antara Phil Anselmo dan personel Pantera yang lain berlangsung cukup lama, sampai akhirnya pada tahun 2003, Phil Anselmo mengumumkan bahwa dia mengambil istirahat dari Pantera untuk fokus pada proyek sampingannya. Meskipun tidak ada pengumuman resmi tentang pembubaran band pada saat itu, Pantera secara efektif berhenti beroperasi sebagai band aktif sejak saat itu. Dalam masa hiatus itu, sebuah tragedi yang tidak disangka-sangka terjadi pada tahun 2004, di mana saat itu gitaris Pantera, Dimebag Darrell, tewas didor di atas panggung saat tampil dengan band barunya Damage Plan. Matinya Dimebag Darrell menjadi pukulan telak bagi para personil Pantera dan menutup kemungkinan apapun bagi reuni orisinil band groove metal paling keren sejagat raya ini. Ada suatu masa di mana saya benar-benar menggilai musik heavy metal, dan semua itu berawal dari lagu Cowboy From Hell milik Pantera yang dulu saya temukan di game Guitar Hero di tahun 2005 silam. Ya, lagu itulah yang membuat bocah kelas 6 SD ini kemudian membalik poster Andriy Shevchenko di kamarnya, kemudian menggambar manual tulisan font logo Pantera dengan marker. Pantera memang seperti jembatan singkat yang efektif untuk melewati labirin heavy metal. Mereka menjadi batas yang pas antara metal klasik dan metal modern.